Nah, ini kita mau praktek matun yang benar ya. Artinya orang kadang kalau tidak ada rumputnya dia nggak dikocek ya. Dikocek. Padahal tadi saya sampaikan bahwa penyiangan atau matun bukan sekedar menghilangkan rumput, tetapi walaupun tidak ada rumputnya kita wajib mengkocek nih. Ini kan nggak ada rumput nih. Ini nggak ada rumput ya. Bersih, tapi ini wajib kita kocek tetap ya. Untuk apa? Untuk membuat terjadi pertukaran nilai kation tanah dan juga oksigen nanti masuk ke perakaran. Jadi perlu diketahui sahabat tani bahwa matun bukan sekedar menghilangkan rumput, tetapi memberikan bahasa apanya ya, pembalikan tanah kecil ya di lingkungan tanaman padi supaya terjadi pertukaran nilai kation tanah dan oksigen masuk. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah, menurut pengalaman para ahli tani bahwa ada perbedaan produksi ketika tanaman padi, cara menanggulangi gulma atau rumput dengan herbisida dan matun itu ada perbedaan, terutama untuk hasil akhir ya. Biasanya yang terdata di pengalaman kami sebelumnya bahwa per 1 hektar dengan konsep matun standarnya minimal 3 kali, bagusnya 4 kali di usia 15, 25, 35, terakhir 45, itu akan menambah potensi produksi menjadi lebih dari 1 ton per hektarnya loh. Nah, mungkin itu sesuatu yang tidak banyak petani yang tahu bahwa proses matunisasi ya memang benar ya. Ada orang yang mengatakan, wah saya lahan kalau diwatun manual dan sebagainya, ya itulah resiko. Tetapi dengan adanya selisih 1 ton, kita penyiangannya terjadwal rutin, artinya ini kan tanaman padi, contoh ini ya, ini terlalu tidak sesuai SOP pada usia 10, 15 hari, 25, 35, 45 tidak dilakukan penyiangan, itu rumputnya terlalu besar. Sehingga ini benar-benar harus manual ya. Tetapi kalau terjadwal 15, 35 itu si rumput itu masih kecil. Masih kecil, tidak setinggi-tinggi seperti ini. Artinya hanya dengan penyiangan menggunakan alat gasrok ini, itu si rumput yang masih kecil gampang sekali terlindas dan cepat pengerjaannya. Jadi hanya seolah-olah hanya lewat serak. Nah, kalau ini karena gulmanya sudah tinggi, yaitu tadi tidak terjadwal, maka ada semi manualnya menggunakan jari-jari. Harus dirabut, dia tidak terkual, tidak terbenam secara otomatis oleh yang gasrokan hanya segini. Jadi kenapa dengan konsep 4 kali penyiangan gulma dengan cara yang menggunakan alat gasrok itu simple ya, karena terjadwal tadi umur 10 hari gulma paling tinggi pol-polnya 10 cm dan oleh alat ini masih teratasi ya, artinya tidak perlu dengan menggunakan tangan. Yang kedua, proses mau penyiangan apalagi kalau sawahnya irigasi teknis ya, masukkan dulu air sebelum dilakukan penyiangan, biarkan 1-2 hari tanah menjadi lembek, baru setelah itu lakukan penyiangan. Setelah penyiangan ini air jangan ada lagi, dibiarkan hanya macak-macak supaya apa, perkembangan tanamannya lebih maksimal. Seperti itu, kita mau praktek langsung ya. Tadi ngacak-ngacak sudah. Nah, ini untuk rumput yang agak besar-besar ini tetap kalau menggunakan gasrok itu nggak bisa. Ini kan sisa-sisa, ini tetap ya kita matun, tetap unsur tangannya ada akhirnya. Karena apa? Gulmanya sudah terlalu parah ya. Ini lihat nih, ini ya padi ya jajagoan nih. Nah, ini kita ikat, kita bundel, kita masukkan, kita tekan sebagai pupuk lagi nantinya. Seperti itu.